Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Clarina dengan NIM 2209015021119. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya untuk tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini yang pertama di sini kita diminta untuk menyusun anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, di soalnya itu bisa kita lihat Andrew Company memproduksi kursi perkantoran. Setiap kursi membutuhkan bahan baku langsung senilai $14 dan menggunakan jam tenaga kerja langsung selama 1,9 jam dengan tingkat upah yaitu sebesar $16 per jam. Untuk tarif overhead variabelnya yaitu sebesar $1,20 per jam untuk jam tenaga kerja langsung, dan tarif overhead tetapnya adalah $1,60 per jam tenaga kerja langsung. Dan di sini Andrews berharap akan memiliki 675 kursi dalam persediaan akhirnya. Nah, dan di sini tidak ada persediaan awal untuk kursi perkantoran. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung biaya produk per unitnya dan hitunglah biaya dari persediaan akhir yang dianggarkan. Nah, di sini saya sudah memasukkannya untuk PT Andrew Company. Di sini bahan baku langsungnya itu senilai $14. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 1,9 jam dikali upahnya yaitu $16 dan hasilnya $30. Nah, untuk biaya overheadnya juga sama. Saya ambilnya dari soal yang sudah ditetapkan dari tenaga dari jam tenaga kerja langsungnya yaitu selama 1,9 jam dikali tarif biaya variabelnya yaitu sebesar 1,20. Nah, untuk biaya overhead tetapnya yaitu 1,9 dikali dengan tarif overhead tetapnya yaitu sebesar $1,60. Nah, di sini untuk hasilnya biaya tenaga kerja langsung sebesar $30, biaya overhead pabrik sebesar $2,28, untuk biaya overhead tetap sebesar $3,04. Nah, di sini kita jumlahkan dan untuk total biaya per unitnya sebesar $49,72. Nah, tadi sudah ditetapkan untuk biaya persediaan akhirnya yaitu sebesar 675. Jadi di sini kita kalikan 49,72 dikali dengan 675 dan hasilnya sebesar $33.561. Nah, berarti untuk total biaya per unitnya yang sudah didapatkan yaitu sebesar $49,72 dan untuk eh, persediaan akhirnya yaitu sebesar $33.561. Nah, selanjutnya untuk penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, soalnya tadi sama, di sini masih PT Andrew Company. Jadi untuk beban biaya bahan baku langsung sampai total biaya per unitnya tadi masih sama. Untuk biaya bahan baku langsung $14, biaya tenaga kerja langsung $30, biaya overhead pabrik sebesar $2,28, biaya overhead tetap $3,04, dan untuk total biaya per unitnya sebesar $49,72. Nah, di sini pada soalnya di sini Andrew berharap dapat memproduksi 20.000 kursi di tahun depan dan berharap untuk memiliki 675 kursi dalam persediaan akhir. Dan seperti pada penyusunan anggaran barang jadi akhir tadi sudah disebutkan tidak ada persediaan awal untuk kursinya juga. Nah, di sini diminta untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan untuk Andrew Company. Nah, di sini
kita sudah mendapatkan total biaya per unitnya. Nah, untuk total biaya per produksinya di sini kita kalikan 20.000 kursi untuk tahun depan dikali dengan total biaya per unitnya. Nah, didapatkan 994.400 dan untuk persediaan akhirnya tadi yaitu 675 kursi dikalikan dengan 49,72 dan hasilnya itu sebesar $33.561. Nah, di sini kita kurangkan sehingga untuk beban pokok penjualannya yaitu yang didapatkan sebesar 4 sebesar 960.839 dolar. Nah, selanjutnya untuk anggaran penjualan, di sini kita disuruh untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi. Nah, pada soalnya, Fazel Company membuat dan menjual produk kertas di tahun depan. Fazel berharap memperoleh penjualan sebesar 19.730.000 dolar. Terdapat terdapat komisi sebesar 3% dari penjualan. Adapun beban penjualan dan administrasi tetap adalah sebagai berikut. Nah, di sini gaji sampai dengan iklannya sudah ditetapkan. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi Fazer Company untuk tahun depan. Nah, di sini soalnya sudah berbeda. Di sini sudah PT Fazer Company. Nah, jadi di sini kita yang pertama yaitu mengalihkan mengkalikan penjualan dengan eh, komisinya yaitu sebesar 3%. Jadi di sini kita kalikan 3% dikali dengan 19.730.000 dan hasilnya yang tidak 19.730 dolar dan yang didapatkan yaitu sebesar 591.900 dolar. Nah, untuk beban penjualan dan administrasi tetapnya, di sini saya ambil dari soal tadi yang sudah ditetapkan dari gaji sampai iklan. Nah, untuk total bebannya, di sini kita sum aja untuk dari gaji sampai iklannya, yaitu sebesar 2.755.000 dolar. Nah, di sini kita langsung jumlahkan saja untuk total anggaran beban penjualan dan administrasi. Ini dari sini sampai kita kita tambahkan. Jadi untuk hasilnya yaitu sebesar 3.346.900. Oke, selanjutnya yaitu untuk anggaran laporan laba rugi. Nah, ini yang terakhir yaitu untuk soalnya. Di sini sudah berbeda lagi, yaitu Oliver Company. Di sini Oliver Company menyediakan informasi untuk tahun depan. Di sini unit yang diproduksi dan dijual yaitu sebesar 160.000, beban pokok penjualan per unitnya yaitu 6,30 dolar, beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya sebesar 1,10 dolar, beban penjualan administratif tetapnya sebesar 423 dolar, dan untuk tarif pajaknya sebesar 35%. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun anggaran laporan laba rugi Oliver Company untuk tahun depan. Nah, di sini untuk pada pendapatan penjualannya, di sini kita kalikan dari unit yang diproduksi dan dijual yaitu sebesar 160.000 dan dikali 25. Kenapa dikali 25? Karena pada soalnya itu belum ditentukan harga per unitnya. Jadi saya asumsikan itu untuk per unitnya sebesar 25 dolar. Nah, di sini saya kalikan
Jadi untuk hasilnya untuk pendapatan penjualan yaitu sebesar 4 juta dolar. Nah, di sini dikurangi beban pokok penjualan yaitu sebesar 160.000 dolar dikali 6,30 yang saya ambil dari sini dan hasilnya yaitu sebesar 1.008.000 dolar. Nah, di sini saya kurangkan 4 juta dikurang 1.008.000 dan hasilnya 2.992.000 dolar. Dan selanjutnya eh, di sini saya kurangkan beban penjualan dan administrasi variabelnya. Nah, di sini masih sama 160.000 dikali dengan eh, beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya yaitu sebesar 1,10 dolar. Dan untuk hasilnya yaitu yang didapatkan sebesar 176.000 dolar. Kenapa di sini masih dikalikan? Karena itu masih per unit. Kalau untuk beban pokok penjualan dan administrasi tetapnya sudah tidak dikalikan lagi, langsung dimasukkan saja. Nah, di sini untuk beban pokok penjualan dan administrasi tetapnya yaitu sebesar 423.000. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk total beban penjualan dan administrasinya yaitu sebesar 599.000. Nah, berarti untuk laba sebelum pajaknya di sini saya kurangkan dari laba kotornya dikurangi dengan total beban total beban penjualan dan administrasi. Jadi untuk laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 2.393.000. Nah, eh, lalu kita kurangkan dengan pajaknya yaitu sebesar 35%. Jadi eh, 2.393.000 dikali dengan 35% dan hasilnya yaitu 837.550. Dan laba bersih setelah pajak yang didapatkan hasilnya kita kurangkan dari laba sebelum pajak dikurangi eh, pajaknya tadi yang sudah didapatkan. Hasilnya yaitu 1.555.450. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai jawaban untuk tugas 2 mata kuliah akuntansi manajemen. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.